Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Asyhadu an la ilaha la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma rabbana Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Imam masjid, seluruh pengurus masjid, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kita sudah berada pada penghujung bulan Rajab. Kemarin 27 Rajab, di mana kita kenal dalam bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala mengisra dan memi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah daripada Isra dan Mi'raj? Tentu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Namun yang bisa dibaca, yang bisa kita perhatikan, ada dua hikmah yang paling besar di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, menguji keimanan orang yang beriman kepada Allah. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan mukjizat yang terbesar setelah Al-Quranul Karim, yang tidak dapat dijangkau oleh logika akal manusia. Tanpa iman maka sulit diterima oleh akal kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, yang jaraknya kurang lebih 1.800 km. Dari Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Nabi melewati Sidratil Muntaha, melewati makhluk yang paling besar, yaitu aras Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di alam fisika, tapi alam metafisika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Dan peristiwa itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, tidak menghabiskan semalam penuh. Di sini mengisyarahkan kalimat di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya sedikit malam. Sedikit malam artinya Rasulullah hanya beberapa menit saja. Sehingga ada riwayat tempat tidur Rasulullah ketika beliau berangkat dan beliau sampai kembali pulang, turun dari langit, itu tempat tidur beliau masih panas. Jadi kalau kita pikir secara logika manusia, tidak mungkin. Dengan apa juga harus diterima? Dengan iman. Dengan iman. Kenapa ini harus kita sampaikan? Karena akhir-akhir ini kita heboh dengan misi orang misionaris untuk mendangkalkan akidah. Kita heboh dengan orang Nasara membagi-bagikan buku untuk memurtadkan umat Islam. Tapi kita tidak sadar bahwa
Di tengah-tengah masyarakat kita ada pengajian-pengajian tertutup, pengajian-pengajian tersembunyi di rumah-rumah, di tempat-tempat sepi, dan pengajiannya pun tengah malam akhir. Di sana ditanamlah oleh guru-guru yang pengetahuannya sudah kacau bahwa kita tidak boleh mempercaya Isra dan Mi'raj, dan Allah tidak menjalankan Nabi Muhammad jasad dan rohnya. Allah tidak menaikkan Nabi Muhammad jasad dan ruhnya, tapi yang dinaikkan adalah nurnya Nabi Muhammad. Dan para jamaah yang mengikuti pengajian itu masuk akalnya tidak. Karena mungkin Nabi bilang itu. Karena hanya akal yang ditonjolkan untuk menerima peristiwa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa memperhatikan ayat Al-Qur'an. Banyak sejarah dalam Al-Quran. Al-Quran dalam menceritakan kejadian Nabi Adam alaihissalam, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak menggunakan kalimat tasbih, kalimat subhana. Al-Quran menceritakan kejadian Nabi Isa tidak punya ibu, tidak menggunakan kalimat subhana. Tapi ketika Al-Quran menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah gunakan kalimat subhana. Subhanalladzi asra. Pakun. Kalimat subhananya kalimat ijaz dalam ilmu balaghah. Kalimat tanzih. Kalimat yang mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Allah mempertaruhkan sifat kemahasuciannya dari kelemahan, maha suci dari kelalaian, maha suci dari tidak mampu. Allah mempertaruhkan sifat kemahasuciannya untuk menjamin bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar terjadi. Semua peristiwa yang terjadi dalam alam ini ada dua. Ada peristiwa kauniyah yang berlaku sebab akibat. Ada peristiwa rabbaniyah yang tidak berlaku sebab akibat. Menya Allah nena ubud berangkap pua hasil. Karena Allah memang khalik, yang lainnya makhluk. Nabi Muhammad makhluk, Masjidil Haram makhluk, Masjidil Aqsa makhluk, langit makhluk, di atas langit makhluk, aras makhluk, di atas aras makhluk, semuanya makhluk. Kalau Allah mau membuat makhluk sebagaimana dia suka, kenapa harus menolak oleh akal kita? Jadi karenanya hadirin yang dirahmati Allah, hadis sahih, ayat Al-Quran membenarkan kejadian Isra dan Mi'raj terjadi di atas jasad dan ruh. Karena kalimat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdih, hamba. Baru disebut hamba kalau berkumpul jasad dan roh. Roh saja tidak ada jasad, bukan abdi namanya. Jasad saja tidak ada roh pun bukan abdi, mayit namanya. Tapi ketika Allah ibarat kalimat dengan kata abdi, menunjukkan di sana bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi jasad dan roh Nabi. Teman sanggup getun Nabi keadaan di luar angkasa. Kalau Allah mau, kenapa tidak? Nabi Adam hana sabahna anak. Nabi Ibrahim ditiak lang apu yang menggunung.
Satu helai bulunya pun tidak disentuh oleh api. Allah mau seperti itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ada sebahagian orang yang sudah mengikis ini. Ditanya sibuk gaduh takun pemurtadan, padahal pengajian-pengajian tengah malam yang disebut oleh urang-urang yang hana bertanggung jawab ilmunya, sedang menghilangkan kepercayaan terhadap Al-Quran dan hadis. Maka hati-hati kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ikuti pengajian majelis taklim yang resmi di masjid, di munasah, di balai. Menyeka main di rumah hana berhau-berhau, pakat urang tidrodro, ya hana thodoku nyan kajian tawanti-wanti hana bere. Dan ini sudah banyak di Aceh, sudah banyak sekali. Berbagai macam modus. Apakah modus dengan mengajarkan ilmu-ilmu bela diri, tapi tengah malam menghidupkan pengajian-pengajian yang mengikiskan berbagai macam, yang akhirnya menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah hamba dan rasulnya. Subhanalladzi, maha suci Allah. Kan mengetanya wajina yang putulit. Begitu Nabi turun dari peristiwa Mi'raj, besok pagi Nabi duduk di samping Ka'bah, datang Abu Jahal tanya sama Nabi, apa ada berita baru Muhammad? Unahaba auronya Muhammad. Ketika Rasulullah menjelaskan bahwa lun beklam lun Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa lung ulangan belah dih langit 7. Pajan kae katanya oleh Abu Jahal beklam, pajan kajak beklam, pajan rokawo beklam. Itu biar sulam bapa Abu Jahal. Upikir kau pulihkah Muhammad? Banyak berat tadi. Begitu sudah ada pembohongan terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Abu Jahal bertanya pada Rasulullah, apakah kamu berani ya Rasulullah Muhammad, kalau saya kumpulkan masyarakat, di depan masyarakat rame kamu ngomong bahwa semalam kamu Isra dan Mi'raj ke langit? Kata Rasulullah, ya saya berani. Akhirnya Abu Jahal mengumpulkan masyarakat kota Mekah. Rasulullah naik di atas Jabal Abi Qubais, beliau berpidato. Saya tadi malam diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dicerita panjang lebar bagaimana permulaan terjadi sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian diceritakan bagaimana Mi'raj, diceritakan ke bagaimana pulang. Ketika itu juga sebahagian besar, banyak sekali orang-orang yang sudah beriman murtad kembali naudzubillah. Nyanban dipusulit oleh orang musyrikin Mekah. Karena dipusulit lagi nyan, pakon dipusulit karena gepegah Nabi ge jasad darah. Seandainya Nabi gepegah gemelumpau, han murtad urang. Lalu melumpau kalau ulangan. Tapi kenapa terjadi murtad orang? Karena Rasulullah menjelaskan jasad dan rohnya naik ke langit, tidak masuk akal. Sehingga murtadlah orang-orang yang sudah beragama Islam, yang sudah beriman. Inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Bani Israil ayat pertama dengan kalimat subhana untuk menolak pembohongan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Subhanallah, maha suci Allah. Mungkinkah Muhammad kaya ulangan Allah maha suci pakan mungkin? Hai tu mulai-mulai ada.
Belah di langit mati dia menyatakan belah di. Maha suci Allah gepelihara apakah mati? Kenapa tidak sampai ke situ iman manusia? Jadi bukan hanya sekarang, bukan hanya hari ini, dulu waktu kejadian pun masih hidup Nabi Muhammad sudah dibohongkan oleh orang-orang musyrik. Dan orangnya katruh aliran-aliran yang menghapus itu. Hanjir terpegah Nabi Muhammad na geplah dada. Punya terpegah Nabi Muhammad geplah dada berarti Nabi yang kuto. Padahal hadis sahih. 4 kali terjadi pembelahan dada Rasulullah. Sahih hadis itu. Pakan orangnya terpegah lagi tanya hanjir dapat. Berarti tamat dalake masyarakat, dalake urang baik pati hadis. Tak pegah huronyo hana mungkin Nabi Muhammad ge Nur Muhammad yang melawan ayat Quran berarti tamaba urang tu ingkar ayat Al-Quran. Dan ini yang perlu kehati-hatian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jangan cepat-cepat terpengaruh. Kalau sudah menyimpang daripada akidah yang sebenarnya itu sudah tidak benar. Walaupun syurban datulen wajib hanjit peti. Ini iman kan akal. Akal hantruk, iman baru truk. Menyengakai ada kubu pihana azab tentang. Kibangga azab, kibangga haya. Tukat malaikat lah. Kemudian dengan tanah akai. Tapi na iman baru ikut lemannya. Kalau Allah menghendaki lebih dari itu pun bisa terjadi. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang kedua, hikmah Isra Mi'raj adalah Rasulullah diberikan perintah wajib salat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah-ibadah yang lain, zakat, puasa, haji tidak dijemput Nabi naik ke langit. Tapi Allah mewajibkan ibadah salat, Allah jemput Nabi Muhammad dinaikkan ke Sidratil Muntaha. Begitu mulianya salat. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis, masalus salati fid din kama salir ra'si fil jasad. Kedudukan salat dalam agama seperti kepala pada tubuh kita. Tubuh kita tidak ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada mata, tidak ada kuping, masih bisa hidup. Tapi kalau tubuh tidak ada kepala, itu kalau hidup mustahil secara akal. Udah urang hana boleh payah. Demikianlah salat. Baru makna ada pengertian zakat puasa jika salat ditegakkan. Maka tidak ada ibadah yang tidak boleh meninggalkan walaupun uzur kecuali salat. Puasa uzur, Tuhan hai puasa jid bayu fidyah. Hana puasa. Urang musafir jid buka puasa qada. Hana payah puasa. Tapi salat tidak boleh. Hana alasan sakit, hana alasan tuha, hana alasan musafir, hana alasan mudarat, bahkan sedang perang berkecamuk pun tidak ada yang namanya meninggalkan salat. Nyanban penting ibadah salat. Ibadah salat adalah tazallul, menghinakan diri, wal khudu' baina yadillah, tunduk di hadapan Allah. Maka orang yang hana semayang nyan orang sombong, tekabu. Kagecip dia agaknya dari hana kena, udep ke semayang hangetip. Sombong dia, tidak mau tunduk dan menghinakan diri kepada Allah.
Wa munajatihi bil qiraati wa zikri. Munajat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan qiraah. Kita baca Al-Quran, kita baca Fatihah, itu kita sedang munajat, sedang ngomong sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Drone ya Allah yang kamu sembah, drone ya Allah yang kamu lekai tolong. Kita sudah munajat. Wa zikri, dengan berzikir, Rabbighfirli, ya Allah nempampun dosa lun, warhamni, nerahmati lun. Dan sangat panjang kalau kita bicarakan tentang hikmah salat. Tapi yang sebenarnya bahwa salat itu adalah ibadah yang paling utama dan tidak boleh ditinggalkan. Kaum muslimin yang rahmati Allah, sedikit lagi. Salat yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran menggunakan kalimat aqimus salah. Aqimus salah wa yuqimunas salah wa aqamas salah wa iqamas salah. Semuanya kalimat aqama, iqama, yuqimu. Hana mesabah pi kalimat dalam Quran if'alus salah, kerjakan salat, tidak. Addus salah, tunaikan salat, tidak. Tapi kalimat Al-Quran yang gunakan adalah aqimus salah, tegakkan salat, pedang semayang, kan giyu pubut, kan giyu tunai, tapi giyu pedang. Pu arti pedang semayang. Hifdhu hududihi minal arkani wasyurut. Memelihara, menjaga batas-batas salat, syaratnya, rukunnya, nyan giyu pedang semayang, kan giyu pubut. Menjaga hak-hak Allah dalam salat, benar adab ada semayang. Maka oleh fikih gepu batu semayang urang megrak-gerak lega muturut-turut, pakon hana adab dengan Allah. Aqimus salat, tegakkan salat dengan syaratnya, rukunnya bersempurna, baik mekelih semayangnya. Pergerakan 3 kali berturut-turut bisa membatalkan salat. Berapa banyak orang dalam salat bergerak-gerak tubuhnya, mayo-ayun, tidak dengar bacaan kuimum, tidak ayo-ayun tubuh. Nah yang ayun ukur, nah yang jinguk-jinguk tapak, rulel hega gede kue lepu jinguk gede uyuk. Nah yang mahayak-hayak sampai itu batal salat. Pergerakan tangan 2 kali ditambah kepala sekali, 3 kali berturut-turut, batal salat. Buka kitab-kitab fikih, coba lihat. Pulam yang uyuk-uyuk kaki meleleh ke, uyuk-uyuk ulai dengan baca Fatihah, semuanya itu bisa membatalkan salat. Dan kalau kita tidak pelajari fikih, kita tidak tahu. Padahal semayang tiup urut semayang, pakaian tegli, ban bengah katru tu, golau wate katru tu, tapi semayang dari pun sampai dengan liu batia bendu. Pakut karena tidak ada ilmu. Maka gepegah li Umar bin Abdul Aziz, man amila bi ghairi ilmin kana yufsidu aksara mimma yuslih. Orang yang buat ibadat tanpa ilmu relah lebih le daripada betul. Salah lebih le daripada betul. Dan ini perlu kehati-hatian. Kita kadang-kadang tidak konsentrasi. Pergerakan tangan mengangkat, dia berangkat dari bawah ke atas tanpa berhenti, balik lagi itu 1 kali. Jadi jara unun dapat hana dapat pedang dapat relau 3. Jarawi dapat hana dapat pedang dapat relau 2 3. Berarti 12. Allahu akbar 2. Menyemanguk ulai 3 tu batu semayang kali. Karena tidak disyaratkan satu anggota 3 kali bergerak. Jid kaki 2 3, ulai 3, jaro 3, jid menang.
bisa terjadi batal salat. Maka nyangkuh ibarat dalam Al-Quran, wa aqimus salat. Jadi salat ini betul-betul harus kita pelajari, harus kita belajar. Dumna urang lam semayang, gegerihem. Padahal gerihemnya batal semayang. Tengku imum yang parathu, makmum yang gerihem. Padahal makmum hana situasi sepuh. Kau dengar ke baca Fatihah, kau dengar ke qaraah, tengah gedang gerog, gegerihem. Tengku imum yang parathu, makmum yang gerihem. Siapa yang batal salat? Urang gerihem. Bahkan karena berdeham itu disamakan seperti kalam ajnabi. Itu bir haraf. Padum bohuru itu. Yang contoh. Jadi karena itu hadirin yang dirahmati Allah, jangan kita berhenti daripada belajar. Itanya yang wajib murnau hana ta murnau, yang jak pegadah iman tu juga gede saja laut tu. Tengah-tengah malam tatim yang murnau ada yang perle ke bejek jak ada ia. Temayang anak sah kan kedepu. Itulah kita salah makan obat namanya. Dan mudih tajak ba apoteker wat dekat salah. Tajak ba doktor Sali nyo ana. Dekat salah dapat je ubat, dapat je leju sampai keracunan. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit nasihat kepada kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah menjaga iman dan ilmu kita serta amal kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah minal qawli wal amali fi ta'atika innaka dzul fadlil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.